Shalom, Shalom Tiberias. Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sungguh memberkati kita. Amin saudara. Kita boleh terus percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya siapapun kita yang hadir, siapapun saudara yang tersambung secara live stream adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Siap menyembah Tuhan pada sore hari ini, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat lebih lagi bagi Tuhan Yesus yang layak kita sembah saudara. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau kasih pujian kita yang terbaik, penyembahan bagi Sang Raja yang telah lahir. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus, lewat pimpinanmu ya Roh Kudus, kami mengucap syukur di hadapanmu ya Bapa, untuk semua yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami. Sebagaimana kami ada Tuhan, kondisi kami, keadaan kami sadari betul Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, bukan dengan tangan hampa Tuhan kami datang di hadapanmu, tapi kami datang membawa syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Terimalah ini Tuhan, biarlah setiap penyembahan menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa sepanjang ibadah kami berlangsung pada sore hari ini, Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dimuliakan, bahkan kuasa-Mu terjadi bagi setiap kami yang menyembah. Kami berdoa, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Haleluya. Kami siap, kami rindu memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa terus terjadi dalam hidup setiap kita, saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan. Bawa hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Segalanya besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia, saudara. Sama-sama. Kau yang terindah, katakan di dalam hidupku ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
apapun Tuhan. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Sambelkan kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Sembahlah Tuhan saudara. Amin. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan semua lidah kan mengaku menyembah Sang Raja Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau. Mari segenap jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suara, sembahlah Tuhan Yesus. Tinggikan Dia. Engkau lebih dari apapun Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Ini sore penyembahan kita bagi Tuhan. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu Tuhan. Kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bagi Raja kita saudara berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat bagi Yesus Kristus. Come on. Kaulah-Ku. Biar setiap lidah, setiap lutut bertelut kepada Sang Juru Selamat. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami sembah sore hari ini. Angkat tanganmu sama-sama. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut semua menyembah Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah mereka Tuhan sama-sama. Ku sembah Kau. Semua lidah akan mengaku sebab Tuhan kami nyata. Angkat tanganmu sama-sama. Lepaskan syukur di hadapan Tuhan sama-sama. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan
selalu tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Hanya nama-Mu Tuhan. Katakan semua lidah mengaku juru selamat hanya Yesus. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama jemaat Tiberias sembah Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu. Semua berteduh menyembah Yesus. Haleluya. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan Engkaulah Yesus. Haleluya. Engkaulah Yesus. Amin Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Rajaku ku sembah. Haleluya. Raja kami Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami puji Tuhan. Kau Yesus, Yesus, Yesus. Engkau tak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Setiap tangan yang terangkat dalam nama Yesus, Tuhan pegang hidupnya. Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Dalam setiap problemnya dalam nama Yesus aku percaya kuasa-Mu sanggup ubahkan hadirat-Mu Tuhan. Angkat tangan-Mu berdoa bersujud. Haleluya. Hosana bagi Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Jamaah-Mu nyata Tuhan, memerdekakan setiap kami. Setiap lutut bertelan, lidah mengaku Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih Tuhan. Oh, kami cinta Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Aku datang Tuhan di hadapan-Mu untuk memuji-Mu. Aku datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap syukur. Sebab apapun boleh terjadi Tuhan, tapi syukurku hanya untuk Tuhan yang benar, Tuhan Yesus namanya. Engkau yang terindah Tuhan, Engkau yang termanis dalam hidup ini.
Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan Yesus, tanda kami berserah seutuhnya dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Campur tanganlah Tuhan, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Aku muliakan Tuhan. Kaulah yang disembah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja kita, saudara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari bersama-sama gereja Tuhan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Mari muliakan Tuhan Yesus, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, ku janji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Muliakan Tuhan, Kaulah yang disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajamu, saudara. Angkat tanganmu, percaya Tuhan Yesus baik. Engkau layak Tuhan Yesus yang disembah. Mari jemaat di Merias berkasih tahu sekarang bersama-sama. Ku janji Hosana bagi Rajaku yang duduk. Muliakan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kau layak. Nyanyikan, ku nyanyi Hosana. Angkat tanganmu yang siap menerima berkat Tuhan di Natal kali ini, saudara. Dia mampu, gak ada perkara yang mustahil dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, saudara, dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Indonesia sama-sama. Ku nyanyi Hosana
Bagi Rajaku Yesus namanya, aku sambut Engkau Tuhan. Masuk di dalam Tuhan Yesus, haleluya. Dan ku agungkan, Kaulah yang Engkau layak Tuhan Yesus, haleluya. Kaulah yang disembah. Bagi Rajamu Yesus Kristus Tuhan, yang lahir bagimu, beri tepuk tangan bagi Dia saudara. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Pujian yang terbaik kami berikan di dalam nama Yesus. Yang termanis, yang terindah datang dari sorga bagi kami. Engkaulah Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Dengan pujian, dengan sorak-sorai kami datang Tuhan, menerima berkat Tuhan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Boleh kami lihat tangan-tangan yang percaya yang diberkati Tuhan pada sore hari ini, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus. Kita kasih salam kanan kiri, kita katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari gereja Tiberias Indonesia sama-sama nyatakan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dengan
sukacita kita. Namanya Tuhan bersuka, nyatakan. Sekarang bersuka cita. Lebih lagi, nyatakan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka cita. Yang bersuka cita, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, saudara, ada amin. Mau ikut memuji Tuhan, kita mau kasih satu pujian, kita mau sambut Sang Raja, Dia yang telah lahir bagi setiap kita. Sama-sama kita percaya Dia Tuhan yang berkuasa bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha kuasa, Ya yang maha mulia, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Nyatakan.
diberkati Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Di sore hari ini bersama-sama mari kita saksikan video highlight Gembala Sidang dengan judul Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Selamat menyaksikan. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Haleluya. Video khotbah selengkapnya dapat dilihat di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikutnya saudara, sebelum kita diberkati lebih lagi, kita akan mendengar dan diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bagaimana Sikap Kita dalam Menyambut Natal, dalam Romawi yang pertama, dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Pendeta Argo Pariaji berdoa menolak hujan, dan tiba-tiba hujan berhenti dan seluruh jemaat bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia, mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke Natal di daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20 sampai 23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik. Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik, dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan
dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan, maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama saudara, di sore hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau kembali merendahkan hati kita mau teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur di sore hari ini Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Maka apapun yang menjadi pergumulan, pengharapan kami ya Tuhan, kami percaya hanya Tuhan yang sanggup mendengar, dan Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Dan di sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk diberkati melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, kemuliaan Tuhan bagi setiap kami. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka setiap firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan di setiap hati kami tidak akan kembali menjadi sia-sia. Mereka akan selalu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus,
tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan segala hamba-Nya. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, dan kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami akan menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan membangkitkan iman dan pengharapan kami. Melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak, sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapak yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia. Apalagi
Tadi pagi hujan Bapak Ibu ya. Saya tadi dari Boston Kota Wisata menuju SCBD hujan. Terus di mobil tadi saya ngobrol sama tim saya Elhan. Aduh semoga sore nggak hujan deh. Betos ya. Supaya jemaat nggak kehujanan. Benar deh. Rupanya dikasih yang sejuk Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Kan kalau hujan kasihan Bapak Ibu kehujanan. Basah kuyup. Nanti kalau sakit gimana ya kan. Tapi puji Tuhan semuanya sukacita Natal, amin. Saya lihat udah baju-baju baru nih ya kan. Ya pasti dari Pakuwon Mall ini pasti ya kan. Iya sekarang Bekasi terkenal udah ada Pakuwon Mall. Wah kayak di Surabaya Pakuwon ya. Ya daerah sana Bekasi Barat macet ya. Mahal Ibu ya. Ya kalau sama Tuhan pasti Tuhan berkati lah ya kan. Oke itu dia ya. Oke kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Nah ini dia, ya pesan Natal juga ini, bagaimana malaikat kasih tahu kepada Maria, bagaimana dia mengandung ya Yesus, ya salah satu perbuatan ajaib dari Tuhan ya. Judulnya adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, kita buka dari Lukas 1 ayatnya yang ke-37, Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Silakan Pak. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke. Keterangannya apa? Ayat ini menegaskan bahwa kuasa yang tak terbatas itu milik Allah. Dalam konteks Natal, ayat ini menggarisbawahi keajaiban kelahiran Yesus sebagai manifestasi dari kehendak dan kuasa ilahi yang melampaui segala batasan manusia. Bapak Ibu, Tuhan pilih Maria untuk mengandung bayi Yesus. Ya, dan ketika Maria mengandung bayi Yesus, malaikat datang kepada Maria dan mengatakan bahwa bayi yang dikandung bernama Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Ya. Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat Bapak Ibu dan saya. Dalam konteks Natal yang kita pelajari pada hari ini, yang Tuhan mau adalah apa? Bapak Ibu dan saya jangan ragu terhadap Tuhan. Ya, Bapak Ibu penghambat mujizat apa sih? Penghambat berkat itu apa sih? Apa sih indikatornya? Penghambat berkat dan mujizat adalah apa? Karena ada keraguan dalam hidup kita. Ya, adanya ketakutan, adanya kecemasan, adanya kebimbangan dalam hidup kita. Kalau kita bimbang, kalau kita cemas Bapak Ibu, ya proses mujizat, proses pertolongan Tuhan itu tidak berjalan dengan baik. Nah ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan, sebagaimana Maria ketika dia mengandung bayi Yesus, malaikat mengatakan, Maria jangan ragu, kau jaga kandunganmu dengan sehat, nanti kau akan melahirkan dan kau harus tahu bahwa bayi yang kau kandung itu bernama Yesus, dia akan datang menyelamatkan manusia dan proses kelahiranmu itu adalah proses yang ajaib. Malaikat mengatakan sebab bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Maria percaya kepada Tuhan. Ya. Ini menjadi bekal utama bagi Bapak Ibu dan saya untuk masuk tahun 2025. Kenapa kita merayakan Natal dulu sebelum merayakan tahun baru? Ya kan? Kenapa nggak tahun baru dulu baru Natal? Ya, kenapa Natal dulu baru tahun baru? Kenapa? Karena Natal kita mendengarkan kabar baik, Natal memberikan kita sukacita, kabar Natal memberikan kita damai sejahtera, dan kabar Natal itulah yang kita bawa masuk dalam tahun baru, di mana ada tahun baru, di situ juga ada tantangan yang baru. Ya kan? Ketika Bapak Ibu dan saya mendengar kabar Natal ini, kabar yang membangkitkan iman tentang apa? Tentang Tuhan yang kita percaya. Ya, Tuhan kita mampu melakukan segala perkara, Tuhan kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Ini sebagai modal utama bagi kita. Ya. Pak, tahun 2025 ada banyak kejadian-kejadian akan terjadi, Pak. Tahu dari mana? Prediksi yang saya baca di media sosial. Bapak Ibu, kemarin saya baca Pizza Hut, Bapak Ibu, itu akan menutup 400 sampai 500 tokonya. Ya, cabang-cabangnya. Pizza Hut, siapa yang nggak tahu Pizza Hut? Kita semua pernah mencicipi Pizza Hut. Ya kan? Waktu anak saya ulang tahun, kita bikin acara di rumah. Ya, dan kita beli pizza 1 meter Bapak Ibu. Wah, itu anak-anak sukacita. Tapi lihat Bapak Ibu, kalau kita sekarang lihat ke Pizza Hut di toko-toko mungkin di mall, sepi.
dan mengalami kerugian, dan dia akan menutup 400 gerainya, 400 cabangnya. Ya kan? Bapak Ibu, kemarin saya katakan Kentucky Fried Chicken, bahkan Alfamart pun Bapak Ibu, saya baca di media sosial, dia akan menutup cabang-cabangnya. Alfamart, kita semua pernah ke Alfamart, kita semua pernah beli tusuk gigi di sana, kita pernah beli minyak angin di sana, ya, kita beli ciki di sana, snack di sana. Gak nyangka Alfamart yang dulu ada di cabang di mana-mana, sekarang banyak tertutup. Kenapa? Karena krisis ekonomi. Tapi saya ingin katakan, dunia mengalami masa sukar, dunia mengalami goncangan, tapi anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, sebab bagi Allah tiada perkara mustahil. Tahun 2025 tahun kemenangan bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita tetap melihat Tuhan memberkati kita. Kita tetap bisa melihat bagaimana Tuhan membuat jalan-jalan yang baru bagi kita. Dan orang dunia tidak bisa melakukan hal itu. Yang bisa melakukan siapa? Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, Yesus namanya, yang akan memberikan pertolongan-pertolongan ajaib di tahun 2025. Jadi itulah makanya malaikat surga berkata kepada Maria, Maria, percaya sama Tuhan, Tuhan mampu melakukan apa saja, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Hari ini pesan Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya, persiapkan diri dengan baik, bersukacitalah dalam Natal. Natal kita rayakan dengan tidak cemas dan tidak takut. Bersukacita bersama keluarga. Karena apa? Karena masuk tahun 2025 kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana kuasa Allah tercermin dalam kelahiran Kristus. Dan apa arti ini bagi iman dan harapan kita. Tadi Alkitab mengatakan sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Ketika kita percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, ini dia. Yang pertama adalah adanya kuasa ilahi yang mengubah kehidupan. Oke, adanya kuasa ilahi yang mengubah kehidupan. Coba kita lihat Filipi 4 ayatnya ke-13. Silakan Pak. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Keterangannya apa? Ayat ini menekankan bahwa kekuatan kita tidak berasal dari kita sendiri, melainkan dari Allah. Kelahiran Yesus merupakan contoh konkret dari kuasa ilahi yang memperlihatkan perubahan besar dalam kehidupan manusia. Ada tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, dan Bapak Ibu sudah tahu ayat ini, Filipi 4 ayat 13. Siapa yang gak pernah baca ayat ini? Filipi 4 ayat 13, Alkitab mengatakan sebab segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi bencana, sedang menghadapi kedukaan, apa yang digembosi dari kejadian itu? Dengan kejadian kita berduka, dengan kejadian kita bersedih, dengan kejadian kita mengalami malapetaka atau masa-masa sukar, yang digembosi itu adalah apa? Kekuatan kita. Coba kalau misalnya suami di PHK, istri bersedih, keluarga bersedih. Ketika ngobrol, aduh Pak Pendeta, bagaimana menghadapi kehidupan ini? Kenapa Bu? Suami di PHK Pak Pendeta. Aduh saya nggak ada kekuatan Pak Pendeta untuk menghadapi hidup ini. Bayar sekolah anak bagaimana? Roda ekonomi juga bagaimana? Aduh Pak, saya lemas, saya takut, saya bimbang. Yang digembosi dengan kejadian itu adalah apa? Kekuatan kita. Bapak Ibu, ketika menghadapi masa-masa sukar, aduh Pak Pendeta gimana saya punya dagangan Pak Pendeta, omsetnya turun dan turun dan turun. Masuk tahun 2000 Pak, toko dagangan saya laris manis. Tapi setelah pasca Covid, aduh Pak, ekonomi saya turun, dagangan saya turun. Wah, saya nggak ada kekuatan Pak untuk menjalani dagangan dan bisnis ini. Yang digembosi dengan masa-masa sukar itu adalah apa? Kekuatan kita. Nah, bagaimana ketika kekuatan kita lemah? Bagaimana ketika kekuatan kita menjadi turun? Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi dan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya datang sama Tuhan. Karena apa? Karena Bapak Ibu dan saya yang menciptakan adalah Tuhan. Dan kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan dengan senang hati memberikan kekuatan yang baru supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya di dalam Tuhan kita bisa menanggung segala perkara. Perkara-perkara Bapak Ibu apa sih? Apa sih yang kita sedang hadapi secara umum? Kita bahas secara umum sederhana. Apa yang sedang kita hadapi? Ekonomi.
Cari pekerjaan sulit. Iya kan, sakit penyakit. Ini kan 3 besar ini yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen dan orang dunia. Ekonomi, cari kerja sulit. Udah begitu masa depan anak-anak sekolah bagaimana? Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saya datang sama Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, 2024 ada banyak pertolongan Tuhan di sana. Dan jangan pernah lupa tahun 2025 Tuhan yang sama juga akan memberikan kekuatan, akan memberikan mujizat, akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Ya kan, Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia tidak habis akal, dia tidak habis jalan, dia tidak habis kekreatifannya untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kita boleh memikirkan jalan-jalan kita. Dan akhirnya sebagai manusia kita memikirkan jalannya, akhirnya kita stres sendiri. Ya kan banyak orang stres sekarang. Saya ketemu dengan Mbak, lupa, saya stres Pak. Kenapa Bu? Saya mikirkan Pak bagaimana. Bu, daripada Ibu stres dengan kekuatan sendiri, mendingan Ibu datang sama Tuhan. Dan izinkan Tuhan bekerja untuk menolong Ibu. Dan Ibu bisa duduk tenang dan ada damai sejahtera di sana. Dan kehidupan Ibu akan berubah. Orang Kristen hidupnya harus berubah. Amin. Orang Kristen hidupnya nggak turun. Orang Kristen hidupnya harus naik. Orang Kristen hidupnya nggak boleh statis. Ya, orang Kristen harus pelan naik. Kenapa? Karena ada kuasa ilahi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Ada Roh Kudus hidup dalam Bapak, Ibu, dan saya. Ya kan, hidup kita harus berubah. Berubahnya bukan turun. Berubahnya bukan hancur. Ya, berubahnya bukan binasa. Tapi Bapak, Ibu, dan saya berubahnya naik. Berubahnya diberkati. Berubahnya juga penuh kuasa. Dan yang paling utama, berubah dari kebinasaan menuju hidup kekal masuk dalam kerajaan sorga. Itulah hidup orang Kristen. Makanya ada orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Jangan. Ya, ada orang Kristen memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kita tolak dalam nama Yesus seperti itu. Tapi ada orang Kristen yang memulai dengan daging, tapi mengakhiri hidupnya dengan roh. Ini yang kita kejar. Ya, dulu mungkin kita kacau-kacau. Pak, saya kacau-kacau Pak, saya pemain lama. Sama, kita juga sama pemain lama. Ya kan, tapi karena anugerah Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan, karena panjang sabarnya Tuhan, puji Tuhan kita ditangkap Tuhan semuanya. Ya kan, puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saya kita bertobat semuanya. Puji Tuhan semuanya kita meresponi panggilan Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kemarin baptisan sekitar 400-an lebih. Hari Jumat kemarin Bapak, Ibu. Wah, ya di Manado ratusan orang dibaptis. Di Makassar kemarin, di Medan, KKR Natal kemarin di luar daerah semua bikin baptisan. Di Jakarta tanggal 20 ya kemarin bikin baptisan. Ya kemarin hari Jumat kemarin kan tanggal genap Bapak, Ibu. Saya dapat jadwal di SCBD. Keluar dari Kelapa Gading 4:30. Aduh Tuhan. Saya khotbah di SCBD 6:30. Sekarang tanggal 20 genap. Waduh, mau masuk SCBD gimana? Mobil saya ganjil Bapak, Ibu. Saya berdoa ada kuasa ilahi dalam hidupku. Aku doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau aku keluar di Komdak, saya doa polisi tidak ada, ya kan? Saya pokoknya udah jujur-jujuran aja deh. Kalaupun ditangkap saya akan bilang, Pak, saya pendeta Tiberias. Saya mau merayakan Natal di SCBD. Cuma saya mau keluar lewat mana lagi Pak? Semuanya genap. Masa saya khotbah di SCBD keluarnya di Pantai Indah Kapuk, kan nggak mungkin juga. Masa saya keluar di bandara Pak? Ya kan habis di jalan dong. Saya udah mikir begitu, nggak apa-apa kalau ditilang deh. Saya udah pikir gitu. Ditilang bikin SIM baru, udah. Nanti ditilang bikin SIM lagi Bapak Ibu, ya kan? Itu aja kerjaan, tilang bikin SIM baru, tilang bikin SIM baru. Bener loh Tuhan tolong saya. Keluar di di Komdak kan? Di Komdak ya depan Sarbini itu. Saya pas mau keluar ada polisi. Polisi kagak ada saya bilang. Saya lihat takutnya kan bersembunyi di belakang busway kan Bapak Ibu, ya kan? Pas kita masuk, iya kan juga begitu. Kalau kita nonton di YouTube gitu kan, di TikTok kan ada yang sembunyi di belakang pohon atau apa kan. Saya bilang nih pelan-pelan. Kagak ada, langsung saya gas langsung. Masuk SCBD, ya SCBD ya. Wah, saya bilang puji Tuhan ya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Akhirnya sampai di SCBD nggak telat Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Nah makanya saya ingin katakan, Bapak Ibu kuasa ilahi dijaga benar dalam hidup kita, amin. Jangan kotori hidupmu dengan perzinahan. Jangan kotori hidupmu dengan percabulan. Perzinahan, percabulan kata Alkitab mendatangkan murka Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, tubuh yang kudus. Tuhan senang dengan bait yang kudus. Tuhan senang dengan hidup yang kudus.
Kalau hidup kita kudus, Tuhan disenangkan. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang pertama ya, sebab bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Apa yang mau Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama adalah adanya kuasa ilahi yang mengubah kehidupan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa makna dari kuasa bagi Tuhan tidak ada mustahil? Yang kedua adalah janji yang terpenuhi dan adanya kesetiaan Allah untuk kita. Coba kita lihat 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Silakan Pak. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Oke, keterangannya apa? Ayat ini menegaskan bahwa janji-janji Allah selalu terpenuhi dan Kristus adalah bukti kesetiaannya yang abadi. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, ya berapa kali kita meragukan janji Tuhan, tapi kita lebih senang mengiyakan apa kata orang. Ya, coba kita review hidup kita. Ya, aduh Pak Pendeta, kata tetangga saya, anak saya matematikanya 4 gak bisa masuk ITB. Kalau matematikanya 4. Aduh Pak Pendeta, anak saya matematikanya 5. Gak bisa nanti masuk jalur undangan, masuk UI. Ya kan, karena sekelilingnya mengatakan begitu, akhirnya orang tuanya mengiyakan apa kata orang. Saya ingin katakan Bapak Ibu, keadaan yang sekarang memang tidak baik. Ya memang mungkin tidak, kemenangan itu belum berpihak kepada kita. Mujizat itu memang belum berpihak kepada kita. Tetapi Bapak Ibu harus percaya bahwa ketika Tuhan sudah berjanji untuk Bapak Ibu dan saya, perkataan Tuhan itu tidak bisa kembali kepada dirinya dan Tuhan harus menggenapi janjinya. Ya, itulah yang membedakan manusia dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya kita berjanji nih, Pak Alek, hari Senin ada pengurapan rumah di Sumarekon Bekasi. Pak Alek bisa datang jam 11? Bisa. Tapi tiba-tiba hari Senin, ya jemaat WA saya, Pak diundur Pak ya, minggu depan. Dah bisa cancel janjinya. Tapi kalau Tuhan mengatakan apa? Engkau diberkati kau di kota, di ladang kau diberkati, aku menyertaimu, apa yang kau kerjakan aku buat berhasil. Di situ Tuhan akan menggenapi janjinya. Ya kan? Jadi jangan orang bilang, ya Pak anak saya nggak pintar matematika, sepertinya nggak bisa masuk UI. Kita pun nggak pintar matematika, bisa S2 juga. Iya, dulu saya ranking 45. Saya satu kelas 45, saya ranking 43. Tuh, tertawakan pendeta ini kan. Iya, Regina Pacis Bogor tuh sebagai saksi. Ya, ada namanya Ibu Agustin. Dia selalu, kalau matematika 4, pendidikan Belanda, saya punya jambang ditarik Bapak Ibu. Sama suruh berdiri, kaki setengah ya kan. Kita nyandar ke tembok, 1 jam berdiri. Ya, Alexander ini suka bikin rusuh di sekolah. Mau jadi apa kau? Kan lama-lama kalau mau jadi apa kau? Mau jadi apa kau? Kan lama-lama kan, waduh mau jadi apa gue ya? Kan begitu. Perkara kan apa yang masuk dalam pikiran kita, kalau tiap hari dicekokin terus, negatif, jadi negatif. Kita kan jadi pesimis. Aduh Tuhan, aku mau jadi apa ini? Udah di kelas tukang rusuh. Ya, masuk SMA tiap bulan orang tua dipanggil terus ya. Oh Tuhan mau jadi apa? Perkataan negatif. Ya, akhirnya saya baca Alkitab Bapak Ibu. Alkitab mengatakan kalau engkau menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Saya katakan Tuhan menjadi ciptaan yang baru itu bagaimana? Ya kata Tuhan, bertobatlah. Itulah menjadi ciptaan yang baru. Ketika kau ditenggelamkan, dibaptis, engkau mati bersama Kristus dan kau bangkit bersama Kristus, disitulah Tuhan akan mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadamu aku berkenan. Oh, saya katakan untuk bisa menerima janji Tuhan. Saya renungkan itu waktu tahun 2004. Saya harus menjadi ciptaan yang baru. Makanya 2004 saya bertobat Bapak Ibu. Ya, saya masuk pelayanan. Puji Tuhan, setia melayani. Ya, akhirnya 2011 Papa Reji panggil saya untuk khotbah di Makassar. 2011, 2014 Papa Reji, saya dapat kesempatan Papa Reji kasih beasiswa untuk S2. Ya, makanya saya kapan-kapan mau ke Bogor, saya mau ketemu yang guru yang dulu meledek saya Bapak Ibu ya kan. Yang dulu bilang gak ada masa depan. Iya, makanya saya ingin katakan ya, Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, mungkin ada kurang-kurang bahasa Inggris, ya udahlah. Nggak usah, kau nggak bisa bahasa Inggris, kau nanti nggak bisa kerja di BUMN, hati-hati.
Kau nggak bisa matematika, nanti kau nggak bisa masuk fakultas akuntansi. Jangan dihakimi begitu. Ya, tetap percayakan anakmu kepada Tuhan. Tuhan, walaupun anak saya mungkin nggak jago matematika, tapi janji Tuhan bagi anakku, selama kami sekeluarga hidup takut akan Tuhan, tapi kami percaya, ya anakku pasti punya masa depan yang baik. Ya kan? Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, katakan ya. Dan jangan lupa katakan amin. Kenapa katakan amin? Ketika kita katakan ya akan janji Tuhan dan amin, sepakat, di situ Tuhan akan turun tangan untuk menggenapi janjinya. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata Tuhan, percayakah engkau? Ya. Amin. Di situ Tuhan bergerak. Tuhan, kok masih ceban goceng Tuhan? Tenang anakku, proses sedang dikerjakan, ya kan? Malaikat sedang membawa berkat, malaikat itu, ya. Makanya lihat hidup kita. Bapak Ibu tahun 70 mungkin ke Jakarta. Ya, tahun 60 mungkin ke Jakarta. Apakah hidup kita sama dengan sekarang? Pasti berbeda. Ya kan? Diangkat naik. Dulu rumah di mana? Pak, dulu rumah saya di Kampung Melayu. Banjir terus. Sekarang di mana? Sumarekon, Bekasi. Mantap. Pak, dulu rumah saya di Tambun. Haleluya. Nun jauh di Mato, Tambun. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, sekarang rumah saya sudah di Pondok Indah. Haleluya. Ya, kenapa? Karena saya mempercayai janji Tuhan. Ya, makanya jangan pernah mau hidup apa kata orang. Amin. Kata orang bisa salah, kata orang bisa negatif. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah memberikan janjinya, percaya, katakan ya, dan jangan lupa katakan amin. Ketika kita katakan amin, Tuhan akan bekerja menggenapi setiap janjinya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan takut masuk tahun 2025. Ya, baca terus Alkitabnya, baca terus janjinya, ya. Ya, Pak Pendeta, tahun 2025 saya dan istri mau punya anak. Imani. Ya, saya kalau doa yang pasangan mau punya anak, saya selalu saya katakan seperti yang Alkitab katakan, maka terbukalah rahimnya Sarah, maka terbukalah rahimnya Hana. Udah, ya kayak tadi di SCBD ada pasangan suami istri yang mau punya anak. Ibu siapa namanya? Ya kan, saya sebut, oke, namanya ini. Terbukalah rahim ibu sebut namamu, ibu ini. Udah, ya kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Di bulan Januari dinyatakan hamil. Udah, Pak, Januari yakin? Ya beriman. Masuk Januari, Pak, Januari udah mau Februari. Belum mengandung, ya terus beriman. Ya kan, kadang-kadang kan ada yang memang tepat waktu, Januari, tapi ada kalanya, kata Tuhan ini belum siap ini untuk punya anak. Iya, karena kan mungkin kita siap, tapi kan Tuhan yang melihat kedalaman hati orang. Ya kita berdoa dalam nama Yesus. Kata Tuhan, sampai urat-uratmu keluar berdoa. Tapi kalau orang ini nggak siap, mau ngomong apa? Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Makanya ada yang kalau saya berkata 2 bulan, April hamil April. Tapi tiba-tiba Bapak Alek bilang April, tapi November baru hamil. Berarti dari mulai April menuju November Tuhan sedang mempersiapkan dirimu dengan baik. Mungkin di bulan April kau belum siap, mungkin di bulan Mei kau belum siap, tapi mulai Agustus, September, Oktober, November Tuhan sudah melihat engkau siap punya anak. Ya udah, Tuhan buat engkau mengandung, ya. Makanya nikmati proses Tuhan, persiapkan diri dengan baik. Kalau kita persiapan diri dengan baik, kita siap, kita ready, Tuhan menggenapi janjinya dan penuhlah sukacita kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya apa yang Tuhan katakan untuk Bapak Ibu dan saya, sebab bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Berbicara apa? Yang ketiga adalah adanya harapan dalam kuasanya. Oke, adanya harapan dalam kuasanya. Kita lihat Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Silakan Pak. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Oke, keterangannya apa? Yeremia memberikan pengakuan akan kuasa Allah yang tak terbatas. Memberikan kita harapan bahwa dalam kuasanya tak ada yang tak mungkin. Bapak Ibu, Yeremia pun mengakui bahwa sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Ya, dari Yeremia perjanjian lama, Yesus perjanjian baru, jaraknya jauh Bapak Ibu, jarak waktunya. Nah, dari mana informasi Yeremia mendapatkan hal itu? Karena saya percaya Yeremia juga belajar dari nenek moyangnya, belajar dari senior-seniornya. Yeremia juga mempelajari bagaimana Abraham diberkati, Ishak diberkati, Yakub diberkati. Makanya ketika bangsa Israel percaya kepada siapa? Kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Yeremia menyelidiki hal itu. Yeremia juga menyelidiki tentang Yusuf, tentang Daud. Yeremia juga menyelidiki tentang Musa, ya, yang bagaimana Tuhan menolong Musa, Tuhan membelah laut Teberau ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Jadi ketika Yeremia merenungkan firman, mempelajari Taurat dan mempelajari bagaimana sejarah bangsa Israel, Yeremia menyimpulkan yang luar biasa bahwa aku punya Tuhan, itu Allah Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Makanya Yeremia dia punya harapan tidak pernah padam. Ya, Bapak Ibu, harapan itu adalah sesuatu yang gak boleh hilang. Gak boleh hilang. Kita mungkin bisa kehilangan seorang yang kita cintai. Kita mungkin bisa kehilangan investasi. Mungkin Bapak Ibu bisa kehilangan uang. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa kehilangan teman, sahabat. Tetapi jangan pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Ya, saya punya teman Bapak Ibu pernah meninggalkan Yesus Bapak Ibu. Ya, terus waktu itu dia datang ke apartemen, atau masih saya tinggal di Kalibata. Dia datang, dia bilang begini, Lek, gua murtad. Saya bilang, lu kok bodoh sih? Saya bilang begitu. Ya kan? Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang begini, apa enaknya ninggalkan Tuhan Yesus? Ya, akhirnya dia cerita. Waktu dia bilang gini, waktu gua ikut Yesus, Lek, sama kayak kita begini. Nggak ada duit, kita tetap masih punya pengharapan. Dia lihat duit, aduh nggak ada duit ini. Tapi dia berani mengatakan begini, hari ini boleh nggak ada duit, tapi besok Tuhan pasti akan menolong aku. Ada pengharapan. Tapi waktu dia meninggalkan Yesus, dia mau ngomong, Tuhan, aku sudah tinggalkan Yesus. Aku mau berharap kepada siapa? Katanya begitu. Ya kan? Nah makanya dia datang sama saya. Ya, kita ketemu waktu itu di Kalibata. Dan saya bilang, aduh lu mau bego, saya bilang bodoh, saya bilang begitu. Dia dulu, Lek, gue minta ampun deh. Kenapa sih lu tinggalkan Yesus? Aduh, ya gara-gara proyek gagal, teman gue ngajak ke daerah-daerah tertentu yang ada dukun. Tapi apa? Saya nggak dapat apa-apa. Udah makanya saya bilang, you baptis ulang, bertobat ngana, saya bilang begitu. Iyo, udah. Akhirnya dia bertobat, baptis kan, ketemu Pak Pariaji. Ya, pas lagi mau baptis, Pak, murtad dia Pak. Bapak langsung marahin dia. Ya yuk murtad. Saya tinggalkan dunia ikut Yesus. Yuk tinggalkan Yesus ikut dunia. Katanya begitu. Akhirnya udah ditegur sama Pak Pariaji, dimarahi, dinasihatin. Udah dicemplungin. Saya bilang sama Pak, 10 menit Pak dicemplungin Pak. Saya bilang begitu. Sebenarnya teman saya itu nggak layak baptis di Gading Indah. Di mana? Lumpur Lapindo Bapak Ibu ya kan. Di Surabaya. Di Surabaya sana biar sama kotoran-kotoran. Ya kan saya bilang kita boleh sulit hidup Bapak Ibu. Ya kan, tapi jangan pernah tinggalkan Yesus. Kita mungkin duit lagi ceban goceng. Aduh ceban lagi, goceng lagi. Pati murah lagi. Oh Tuhan, pati murah terus. Gimana ini nggak ada peningkatan? Tapi jangan pernah jual Yesus. Karena apa? Karena Yesus bisa merubah keadaan. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Pati murah. Tapi bisa Tuhan rubah menjadi yang warna merah, ya kan? Bisa. Tuhan bisa berkati usaha Bapak Ibu, ya kan? Dan akhirnya kita mengatakan selamat tinggal pati murah. Terima kasih sudah menemani aku 20 tahun lamanya, ya kan? Sulit lama bener, ya kan? Ya, jangan pernah hilang pengharapan ya. Tetap berharap, apalagi anak-anak muda yang, Pak, kayak tadi kemarin ada anak muda, udah interview gagal. Ya, terus kemarin dia mau interview lagi, dukung doa kan. Ya Pak, gagal Pak. Saya bilang coba lagi. Ya, selama kau punya pengharapan, kau tidak akan pernah berhenti mencoba. Ada kalanya ketika nanti engkau pasti akan diterima. Ya, ada kalanya mungkin kayak jemaat Karawaci, propertinya, apa mau jualan kok gak laku-laku. Saya bilang terus berjuang. Tetap percaya dan tetap percaya. Dan ada waktunya nanti tiba-tiba jedar. Engkau akan menikmati upah dari percayamu. Amin. Jangan hilang harapan.
Kalau engkau punya pengharapan dalam Tuhan, kuasa Tuhan yang besar akan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan ya dalam khotbah saya pada sore hari ini. Apa kesimpulannya? Kelahiran Kristus adalah bukti nyata akan kuasa tanpa batas Allah yang memenuhi janjinya. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, tidak pernah mengecewakan. Pesan Tuhan di Natal ini Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan biarlah mujizat-mujizat itu tergenapi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganku membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu Tuhan, amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Biarlah Natal pada tahun ini kita mengingat akan janji Tuhan, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kita sudah terlalu lama hidup dalam kecemasan dan keraguan, kebimbangan. Kita dijajah akan hal itu. Hari ini merdekakanlah rohmu dengan janji Tuhan, ya, bahwa tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Karena Tuhan punya hati untuk memberkati. Tuhan punya hati untuk menolong. Tuhan punya hati untuk apa? Membuka jalan bagi hidup kita. Ya, yang pertama, sadarilah ada kuasa ilahi dalam hidup kita. Kuasa ilahi itu akan merubah hidup kita. Yang dulu hancur, yang dulu kacau, yang dulu berdosa, dengan kuasa ilahi Tuhan mampukan kita untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau menggenapi janjinya. Jangan dengar apa kata orang. Kata orang bisa salah, kata orang bisa negatif. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, katakan ya. Dan jangan lupa katakan amin. Di situ Tuhan akan bergerak untuk menepati janji. Ya, dan yang ketiga, Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya tetap menjaga pengharapan. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi.
Kita bisa kehilangan investasi kita. Kita mungkin bisa kehilangan pekerjaan kita. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Harapan di dalam Tuhan menghasilkan kuasa. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan bisa membalikkan keadaan yang sulit, yang baik untuk Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah menghilang pengharapan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Bangkitkan iman Bapak Ibu yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi kita katakan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Ini yang kami mau Tuhan. Biarlah cinta-Mu mengalir Tuhan bagi kami yang merindukannya. Kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang selalu mengasihi setiap kita, saudara. Saat bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk itu mari saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama sore hari ini kita siapkan hati untuk terima yang terbaik, tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Mari sama-sama saudara kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan dan darahmu tercurah. Mari sama-sama gereja Tiberias kita makin berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tadi di belakang saya membaca detik.com Bapak Ibu. Detik.com mengatakan kondisi ekonomi RI sedang tidak baik-baik saja. Ya. Karena akan berdampak Januari kenaikan PPN 12%. Dan daya beli orang makin menurun. Ya, ini tadi analisa pakar ekonomi.
Alkitab mengatakan masa sukar terjadi. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan jauh dari Tuhan. Ya, jangan jauh dari Tuhan. Jangan merasa, wah saya tanpa Tuhan bisa Pak, uang saya banyak Pak, investasi saya banyak Pak, rumah saya banyak bisa tinggal jual. Enggak. Jangan pernah kita sombong akan hal itu. Ya, hidup ini bagikan uap Bapak Ibu. Sekejap kita bisa selesai. Ya, dekat sama Tuhan. Dan selalu ada minyak anggur dalam hidup kita. Karena di akhir zaman ini yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Amin. Itu dia ya. Selalu dekat-dekat sama Tuhan. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk masa depan kita. Percayakan bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati. Tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Berdoa buat minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, setiap kami yang diurapi, penuh kemuliaan Tuhan, dalam nama Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya, Amba mengangkat setiap permohonan doa ini, percaya mujizat sudah terjadi, dalam nama Tuhan Yesus. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu, Tiberias Bekasi Town Square. Pertama berdoa untuk koordinator Bapak David Raharja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati.
Hamba juga berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati dalam pelayanan penuh kuasa, penuh mujizat, menghantarkan banyak jiwa, dimatrekan jadi warga sorga. Berdoa untuk Jemaat Tiberias Betos yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati Bapak Ibu suami istri, rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati setiap masa depanmu. Berkati yang sakit, Tuhan berkati juga Bapak Silver Rito Barat, Ibu Marta Siahan, Tuhan berkati sembuh dari sakit penyakitnya, juga akan terus dipulihkan organ-organ tubuhnya, dan akan kembali beraktivitas dan melihat bagaimana perbuatan ajaib Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, berkati juga Papi Mami, juga berkati Mama Dewi, juga berkati juga istri hamba yang sedang mengandung. Tuhan berkati kandungan sehat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, tidak ada yang terhilang. Berkati setiap kami, tidak ada yang tertinggal. Kami bersyukur, kami percaya melalui minyak anggur. Bersama keluarga besar kami, bersama Jemaat Tiberias, kita akan menjadi tetangga di sorga. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom Tiberias. Ku berikan hati